Presiden yang baik dan memiliki tingkat kecerdasan di atas rata-rata adalah seorang penonton sepak bola. Itulah pernyataan yang ingin saya jadikan titik tolak dalam rangka memberi apresiasi pada kehidupan politik kita yang penuh dengan drama dan intrik-intrik politik yang sangat membuat kita prihatin bahwa politik fitnah dan kebencian terus-menerus menjadi bagian dari perjalanan kehidupan berbangsa dan bernegara kita. Namun ketika kita melihat Presiden Prabowo Subianto dan mantan Presiden Joko Widodo sama-sama memiliki tingkat kecerdasan yang itu ditunjukkan lewat kegemaran mereka menonton sepak bola, ini memberikan sebuah sinyal bahwa bagi kedua tokoh ini, selain memiliki kesamaan yang sama-sama penggemar sepak bola dan menonton bersama dengan rakyat yang juga mencintai pertandingan sepak bola, namun bagi keduanya, apa yang mereka perlihatkan di tengah-tengah politik yang penuh dengan drama politik, kontestasi, bahkan saling serang antara satu dengan yang lain. Namun ternyata kita masih melihat sisi-sisi kemanusiaan yang dibingkai dalam politik persahabatan yang ditunjukkan oleh para pemimpin-pemimpin kita. Ini selain merupakan modal sosial yang sangat bagus bagi kehidupan politik tanah air kita yang ingin menampilkan sisi lain yang lebih jenaka, penuh dengan rasa humor, dan karena itu ini juga memberi simbol bahwa politik itu tidak harus dimaknai sebagai sebuah proses yang sangat kaku dan penuh dengan sikap yang disiplin, tetapi menempatkan orang lain itu hanya sekadar target untuk dijadikan lawan yang harus dikalahkan. Namun politik sepak bola atau sepak bola politik yang dimainkan oleh kedua tokoh kita ini, masing-masing Prabowo dan Jokowi, ini memberikan sebuah pelajaran berharga kepada kita bahwa sepak bola itu juga perlu untuk membuat kita melonggarkan urat ketegangan politik yang selalu menghadirkan lawan dan kawan dan ingin mematikan gerak lawan-lawan politik dalam politik fitnah dan kebencian. Mari kita membincang hal ini. Selamat datang dalam channel Meragukan Filsafat, sebuah channel yang secara sadar dibangun untuk turut mengedukasi ruang publik virtual Indonesia dengan menawarkan alternatif berpikir dari lensa pemikiran filsafat untuk membaca fenomena sosial, politik, kebudayaan dalam konteks Indonesia kontemporer tanpa berpretensi untuk menggiring opini kita mempercayai pandangan-pandangan dalam channel ini. Teman-teman, ketika kita bicara tentang politik sepak bola atau sepak bola politik, maka salah satu bagian penting dari dinamika politik tanah air kita yang sangat dengan penuh ketegangan dan membuat tensi politik itu sangat kasar dengan berbagai macam kemungkinan untuk saling menjegal, saling menaklukkan, dan saling mengalahkan. Namun kadang-kadang kita perlu juga menjadi aktor-aktor politik yang sedikit merenggangkan urat-urat ketegangan politik kita yang menerjemahkan politik hanya dari satu sudut pandang atau satu sisi yang saling berhadap-hadapan dalam kontestasi dan permusuhan yang tidak ada akhirnya. Inilah yang saya ingin katakan bahwa kebiasaan menonton bola yang dulu ditunjukkan oleh Presiden ke-7 Joko Widodo dan itu kemudian dipertahankan terus oleh Presiden Prabowo Subianto yang hari ini baru saja mereka berdua menonton pertandingan sepak bola antara Indonesia dengan Bahrain yang berakhir dengan kemenangan Indonesia 1-0. Ini sekaligus memberikan sebuah pernyataan politik pendek bahwa di tangan kedua tokoh ini politik adalah politik yang
mau diterjemahkan sebagai gerak yang harusnya membuat kita bisa keluar dari keterjebakan politik yang hanya dimaknai sebagai sikap kekakuan yang lagi-lagi arahnya jelas, yaitu politik yang dibangun oleh disinformasi, fitnah, dan ujaran kebencian. Tetapi ketika kita bisa ikut menyaksikan pertandingan sepak bola, maka kita menjadi orang kebanyakan, yaitu rakyat yang juga sama-sama mencintai pertandingan sepak bola. Dan dengan cara demikian, maka pemimpin-pemimpin kita itu menjadi bagian dari sebuah proses permainan yang di dalam permainan tidak ada lagi yang namanya kawan, lawan, dalam arti kawan yang harus disahabati dan musuh yang harus diperangi, ditaklukkan, bahkan dikalahkan dan dihancurkan. Karena semuanya toh berproses yang sama, yaitu melakukan proses yang kita sebut sebagai trial and error. Kita mencoba, kita salah, dan kita coba lagi supaya kita menjadi lebih baik dan lebih baik lagi. Kita masih ingat bahwa kesebelasan Indonesia sempat kalah 5-0 dari kesebelasan Australia yang membuat kita prihatin dengan perjalanan tim nasional sepak bola kita. Namun ketika kemenangan 1-0 atas Bahrain itu memompa kembali semangat bahwa ketika kita mampu melihat sepak bola itu sebagai kekuatan dari semangat bersama kita untuk melihat dinamika dari bagaimana menata kesebelasan itu tidak mudah. Itu sama dengan kita menata bangsa dan negara itu bukan pekerjaan mudah seperti membalik telapak tangan, yang membutuhkan komitmen, dedikasi yang tinggi, kedisiplinan. Maka kita juga bisa melihat itu sebagai proses dari politik yang ada di kancah nasional kita. Kita memang penuh dengan drama dan intrik politik yang kasar, yang keras. Namun politik yang sejati itu juga adalah politik yang harusnya membuat kita merenggangkan ketegangan-ketegangan karena permusuhan yang tidak ada habis-habisnya dalam dinamika perpolitikan di tanah air kita. Karena itu saya ingin melihat dan sekaligus memberi makna bahwa para pemimpin kita, masing-masing Presiden Prabowo dan Presiden ke-7 Joko Widodo, memiliki tingkat kecerdasan sosial yang tinggi karena mereka adalah orang yang ingin melebur pada kebanyakan masyarakat luas yang sama-sama mencintai pertandingan sepak bola. Dan teriakan-teriakan, kegembiraan, dan bahkan juga ada waktunya kita bersedih karena kekalahan. Dan itu semua merupakan rona-rona dari proses sebuah permainan atau pertandingan sepak bola. Tetapi satu pesan yang ingin ditunjukkan oleh kedua pemimpin ini, bahwa politik yang sejati itu adalah politik yang ditempatkan sebagai sebuah permainan, atau politik yang harus diterjemahkan seperti sebuah permainan. Kita tidak perlu kaku karena kita saling membenci, tetapi kita ingin membangun persahabatan dan silaturahmi, kendati pun kita mewakili sebuah afiliasi politik yang berbeda. Karena itu teman-teman, mari kita terus lihat bagaimana cara para pemimpin bangsa kita, masing-masing Prabowo dan Jokowi, dalam memaknai perjalanan dari proses kehidupan politik nasional kita. Satu pesan bahwa mereka ingin mengajak kita bersama untuk mematikan berbagai macam ketegangan yang membuat politik kita itu adalah politik yang penuh dengan intrik dan semangat untuk saling menghancurkan satu dengan yang lain. Tetapi politik itu harus diterjemahkan sebagai politik persahabatan, dan sepak bola itu menjadi simbol persahabatan di mana kita bisa bertemu, kita bisa membangun kebersamaan di tengah-tengah perbedaan politik yang ada. Perbedaan politik bukan alasan untuk kita berpisah dan saling memfitnah dan membenci, tetapi perbedaan politik adalah kekuatan untuk kita saling membangun pengertian satu dengan yang lain dalam rangka
sesuatu yang lebih besar, yaitu Indonesia yang lebih baik.